Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas TT4402 akan menjelaskan kembali materi yang telah diberikan. Sebelum itu kami akan menjelaskan identitas pembuat video. Yang pertama, Nurfadila Putri Bumi dengan nomor induk mahasiswa 1101201488. Yang kedua, Muhammad Adam Majid dengan nomor induk mahasiswa 1101201531. Yang ketiga, Ari Zakwan Gusto dengan nomor induk mahasiswa 1101201499. Dan yang terakhir, Arkan Haris Averil dengan nomor induk mahasiswa 1101200164. Materi yang akan dijelaskan yaitu protokol komunikasi data. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui tujuan dibuat protokol komunikasi data. Dan yang kedua, untuk mengetahui contoh protokol komunikasi data TCP atau IP. Konsep wireless. Konsep dasar wireless yaitu hubungan dari sentral ke pelanggan dilakukan melalui radio, bukan kabel. Sifatnya pelayanannya cepat, fleksibilitas dalam pergerakan, adanya konversi digital dan aliran bit tergantung frekuensi. Klasifikasi wireless. Yang pertama, fixed wireless dapat terjadi apabila pengguna berkomunikasi secara tetap atau diam. Yang kedua, mobile wireless. Pengirim dan penerima dapat melakukan komunikasi dua arah. Jaringan dasar mobile telepon. Jaringan dasar dari mobile wireless ini yaitu komunikasi radio dari arah base station ke mobile station melalui forward link. Sedangkan komunikasi arah mobile station ke base station melalui reverse link. Mobile base station ini terhubung dengan mobile control equipment. Public Land Mobile Network atau PLMN merupakan suatu sistem jaringan seluler di mana semua perangkat yang digunakan pada sistem komunikasi bergerak berada di atas permukaan tanah. PLMN terdiri dari sejumlah mobile station dihubungkan dengan jaringan radio ke infrastruktur, dapat berinterkoneksi dengan S. Bentuk dasar jaringan PLMN. Bentuk dasarnya dimulai dari bagian terkecil, yaitu base station. Base station berfungsi untuk melayani di suatu daerah tertentu sesuai dengan luas dari cangkupan sel. Beberapa base station dimonitor oleh base station controller. PSTN versus PLMN. Secara hierarki, PLMN hampir sama dengan PSTN, adapun yang membedakan. Yang membedakan yaitu PSTN itu semua panggilan teleponik ke feed network melalui transit exchange. Sedangkan PLMN panggilan teleponik ke gateway mobile network melalui GMSC. Konsep seluler. Pada perkembangan awal dari sistem komunikasi bergerak seluler dilakukan dengan menggunakan satu buah pemancar dengan daya pancar yang besar. Pemancar ini dilakukan di tempat tinggi dengan cakupan luas. Pada perkembangannya, sistem ini dinilai kurang efektif dan efisien. Awal dari konsep seluler yaitu membagi daerah cangkupan menjadi beberapa bagian yang disebut sel. Daya transmit lebih rendah, kapasitas lebih tinggi dari EMS, dan beberapa sel di berdekatan membentuk cluster. Contoh sel dan cluster. Pada permodelan komunikasi bergerak seluler, sel digambarkan segi 6 agar mempermudah dalam proses perencanaan dan mengetahui pola jarak pancaran. Komponen sistem komunikasi seluler. 1. Mobile Switching Center atau MSC merupakan inti dari komunikasi seluler, mengatur terjadinya panggilan dan mengatur agar sistem seluler berjalan baik, menghubungkan dengan jaringan lain. Komponen sistem komunikasi seluler. Yang kedua ada Base Transceiver Station atau BTS. Merupakan tower atau bangunan tinggi yang terdiri atas beberapa pemancar, baik TX maupun RX. Tinggi menara antara 30-85 meter.
Power pancar efektif lebih kurang 100 watt. Komponen sistem komunikasi seluler yang ketiga ada Mobile Station atau MS. Terdiri dari unit kontrol, transceiver, radio, dan antena, bisa disebut handphone. Transceiver melakukan transmisi duplex ke BTS. Power pancar rata-rata 23 dBm. Teknik multiple access. Fungsi dari multiple access digunakan untuk mengorganisasi user dalam memberikan komunikasi yang bebas interferensi, menyalurkan beberapa komunikasi secara serentak dalam satu spektrum frekuensi radio. Pertama ada Frequency Division Multiple Access atau FDMA. FDMA membuat setiap user memiliki kanal tersendiri dengan pita frekuensi yang unik. Teknik FDMA ini menggunakan pembagian sub-kanal frekuensi pada user yang berbeda agar informasi tidak tercampur. Yang kedua ada Time Division Multiple Access atau TDMA. Pada TDMA, semua data dari user dikemas ke dalam slot. Slot ini membentuk sebuah frame. User tidak dapat menggunakan kanal kapanpun. Bandwidth lebih efisien dibanding FDMA, konsumsi daya baterai rendah. Yang ketiga ada Code Division Multiple Access atau CDMA. Teknik ini menggunakan frekuensi dan waktu yang sama, membuat kode yang spesifik bagi setiap usernya. Jumlah user yang dapat dihandle lebih besar dari FDMA dan TDMA. Jumlah data lebih tinggi dan kerahasiaan tinggi. IP address. Seandainya A ingin berkomunikasi ke B, maka A akan mengirimkan data secara broadcast ke jaringan. Karena sifatnya yang broadcast, maka data yang dikirim oleh A yang ditujukan ke B akan diterima oleh semua pihak, yaitu terminator T1, terminator B, terminal C, dan terminator T2. Data yang sampai di terminator T1 dan T2 akan diserap. Data akan sampai juga di terminal B dan C. Karena data sampai di B, maka B harus mengetahui bahwa data ditujukan untuknya. Demikian pula B harus mengetahui bahwa pengirim adalah A agar ia tahu harus membalas kemana. C juga harus bisa mengetahui bahwa data tidak ditujukan untuk dirinya. Oleh karena itu, masing-masing A, B, dan C perlu diberi alamat. Alamat komputer ini disebut dengan IP address atau Internet Protocol Address. Alamat komputer disepakati terdiri atas 32 bit yang dibagi dalam 4 field, masing-masing field sebanyak 8 bit. Masing-masing field dipisahkan dengan titik. Karena manusia kesulitan menghafal biner, maka setiap field tersebut dikonversi ke desimal. Karena ada total 32 bit, maka IP address akan memiliki total kemungkinan 4,29 miliar kombinasi tersebut. Netmark berfungsi untuk memisahkan network address dari terminal address. Network address digunakan untuk mengidentifikasi network-network berbeda. Kelas-kelas IP address. Contoh, kelas A. Pada contoh network kelas A10 dapat mengelola semua IP address dari 10.0001 sampai 10.255. Ini dikatakan dalam satu network, yaitu network 10. Contoh kelas A. IP address 11.001 tidak berbeda dalam satu network dengan IP address 10.001 karena IP address 11 berbeda dalam network 11 sedangkan 10 dalam network 10. Kombinasi terminal antar network address berbeda memerlukan router. Contoh kelas B. Kelas B memiliki field 1 bernilai 128 sampai 192. Contoh 19911, IP address di atas memiliki network address yaitu 129, netmask 8 bit yaitu field 1 dan field 2. Network address 1291 memiliki IP address dari 1291.0.1 sampai 129.1.255. Contoh kelas C. Kelas C memiliki field 1 bernilai 129 sampai 223. Tiga field pertama menunjukkan network address. Contoh 200.1.2.1 memiliki network address 200.1.2. Network address 200.1.2 memiliki IP address dari 200.121 sampai 201.255. Dikatakan berada dalam network 200.1.2. Paket data. Seandainya A ingin berkomunikasi ke B, maka A membuat paket yang paling tidak berisi IP address asal, IP address tujuan, dan pesan yang ingin disampaikan.